Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Bertemu lagi dengan Wilda dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Kali ini kita akan membicarakan tentang hakikat dari su'ul khotimah. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan su'ul khotimah? Sahabat, kita semua tahu dan sepakat bahwa kematian adalah pintu peralihan dari dunia ke akhirat yang harus kita lalui. Akan sangat berbeda keadaannya antara orang yang beralih dari dunia dengan membawa amal soleh dan orang yang pindah ke akhirat dengan membawa kemaksiatan. Inilah mengapa sangat berbahaya apabila kita menutup kehidupan kita dan menutup amal perbuatan kita dengan su'ul khotimah. Sahabat, su'ul khotimah adalah buah dari berbagai perbuatan yang melalaikan hati. Ketika kita mencintai sesuatu, tentu kita akan terus mengingatnya. Ingatan itu pula yang akan melekat dalam pikiran kita hingga kematian menjemput kita. Sehingga ketika kita menghadapi sakaratul maut, pikiran kita dipenuhi oleh ingatan-ingatan akan sesuatu yang kita cintai dan menyibukkan kita selama ini. Imam Al-Ghazali membagi su'ul khotimah ke dalam dua tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang sangat berbahaya. Ia bisa mewujud berupa keraguan pada masalah keyakinan atau pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ruh dicabut dalam keadaan ragu dan ingkar. Kedua sikap pembangkang ini adalah seperti hijab antara Allah dan hamba, sehingga sang hamba selalu jauh dari Allah dan berada dalam siksa yang kekal. Sedangkan tingkatan yang kedua lebih ringan atau lebih rendah dari tingkatan yang pertama, yakni ketika ajal menjemput, hati seseorang tengah dipenuhi oleh rasa cinta baik kepada dunia atau pada sesuatu yang dicintai oleh syahwatnya, sehingga ruh dicabut dalam keadaan demikian. Sahabat, ketika kematian datang, kita akan meninggalkan dunia ini sesuai dengan cara hidup yang kita jalani selama ini. Dan setelah kita mati, kita tidak bisa mengubah keadaan kita, karena kita tidak lagi bisa beramal dan melakukan kebaikan. Sehingga nantinya kita diliputi oleh penyesalan yang besar. Penyebab dari su'ul khotimah adalah banyaknya kemaksiatan dan dosa. Penyebab lainnya adalah keimanan yang lemah meskipun tidak banyak melakukan kemaksiatan. Sahabat, ketika ajal menjelang, kita akan mengingat sesuatu yang selama ini dekat dengan kita dan kita cintai. Apabila kita condong pada ketaatan, maka yang teringat ketika sakaratul maut adalah ketaatan kita kepada Allah. Sebaliknya, apabila kita lebih condong pada kemaksiatan, maka kemaksiatan itulah yang akan kita ingat ketika kematian datang. Imam Al-Ghazali mengatakan, maka barang siapa yang ingin berpindah dari maksiat dan syahwat, tidak ada jalan lain kecuali dengan berupaya keras sepanjang hidupnya untuk menjauh darinya dan mengendalikan nafsunya. Karena seseorang akan mati sesuai dengan cara hidup yang ia jalani selama ini, dan akan dibangkitkan sebagaimana ketika ia mati. Karena itu ada sebuah cerita tentang seorang tukang sayur yang tengah menghadapi sakaratul maut. Ketika ia dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ia justru sibuk menghitung karena ia sudah terbiasa melakukannya semasa ia hidup. Inilah makna dari su'ul khotimah. Hal ini juga dijelaskan dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Fawalladzi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha, wa inna ahadakum
la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Salah seorang di antara kalian melakukan perbuatan penghuni surga sehingga jarak antara dirinya dan surga hanya tinggal sehasta, tetapi kemudian takdir mendahului sehingga ia melakukan perbuatan ahli neraka dan ia masuk ke dalamnya. Sebaliknya, salah seorang di antara kalian melakukan amal-amal ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka hanya sehasta, kemudian takdir mendahuluinya sehingga ia melakukan perbuatan penghuni surga dan ia masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Dari sini jelaslah sahabat bahwa nasib akhir kita ditentukan oleh akhir kehidupan kita, dan amal perbuatan kita ditentukan oleh amal terakhir yang kita lakukan di penghujung usia kita. Orang yang sholat tetapi ia berhadas sebelum salam, maka sholatnya batal. Orang yang berpuasa tetapi ia berbuka sebelum matahari terbenam atau waktu maghrib tiba, maka puasanya sejak pagi hingga petang menjadi sia-sia. Dan orang yang melakukan perbuatan buruk di akhir usianya, maka ia akan bertemu dengan Tuhannya dengan wajah yang buruk pula. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.